Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi hari ini, subuh hari ini kita diberi kesempatan untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberkahi umatnya di waktu subuh atau di awal pagi. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung itu, orang-orang yang mendapatkan keberkahan. Dan keberkahan didapatkan dengan menjalankan ketaatan kepada Allah, dan ketaatan tersebut tentu akan bermakna ketika kita memiliki ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan membawa kita selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Ilmu tidak datang dengan sendirinya, tapi ilmu harus kita cari. Dan alhamdulillah, Masjid Al-Irsyad Surabaya memfasilitasi kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan kali ini kita berjumpa dalam program baru dari Masjid Al-Irsyad Surabaya yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat jam 5 pagi untuk mengawali hari dengan ilmu, sehingga hari-hari kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat mengikuti, selamat menikmati, dan selamat menjadi orang-orang yang diberkahi Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu saudara sekalian, para peserta sekolah online Masjid Al-Irsyad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas seluruh kenikmatan dan taufik yang telah diberikan kepada kita. Dan pada kesempatan saat ini kita mendapatkan kenikmatan yang besar, yaitu kita masih disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam amal-amal kebaikan. Dan itu adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala masih mempekerjakan kita. Kalau Allah masih mempekerjakan kita, maka itu tandanya bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Karena esensi daripada kesibukan di dalam kehidupan dunia ini adalah tentu kesibukan yang menambah kualitas kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kelihatannya sibuk dari pagi sampai sore, bahkan lembur sampai malam. Tapi di dalamnya tidak ada hati yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ingat akan negeri akhirat, akan kampung akhirat, ya, tidak ada ingat akan tujuan hidup, tentang makna hidup dan seterusnya. Maka walaupun itu kelihatannya sibuk dari pagi sampai sore, bahkan tembus sampai malam, lembur sampai malam, tapi esensinya sebenarnya dia itu nganggur. Ya itu ya. Esensinya dia itu nganggur. Lah, esensi kesibukan itu adalah ketika waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu kita gunakan untuk menyibukkan diri kita dalam ketaatan kepada Allah, dalam menjalankan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kan itu ya, kita thalabul ilmi seperti yang kita lakukan pada kesempatan kali ini, atau kita bekerja, yang dalam bekerja itu kita niatkan supaya diri kita tidak meminta-minta, ya, menahan diri dari tidak meminta-minta. Yang dengan bekerja itu kita niatkan untuk menafkahi keluarga, untuk menafkahi orang tua, maka itu semuanya fisabilillah, dan itu semuanya adalah kesibukan-kesibukan yang memang secara esensial itu adalah kesibukan, gitu ya. Dan ini satu kenikmatan yang luar biasa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senang dengan apa yang kita lakukan, dan mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan
kita ngaji, kita thalabul ilmi, ini membuat Allah Subhanahu wa taala ridho dengan kita, mengaruniakan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, yang menjadikan kualitas cinta, kualitas harap, dan kualitas takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu terus bertambah. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan tema tentang kedekatan dengan Al-Quran merupakan kunci kebahagiaan keluarga. Ini dua tema, sebenarnya ini dua pembahasan yang sangat besar sekali. Pembahasan pertama adalah tentang kedekatan seorang muslim dengan Al-Quranul Karim. Yang kedua itu tentang kebahagiaan keluarga. Kemudian begitu mendapatkan tema ini, maka yang saya pikirkan adalah apa kemudian korelasi atau hubungan antara dua hal itu. Gitu ya. Dan itu tentunya tidak mudah, itu tidak gampang. Kita harus melakukan analisa terhadap banyak sekali nas-nas, kan gitu ya. Dan juga kita harus melandasi analisa-analisa itu dengan struktur berpikir yang logis, karena ini rasanya adalah dua hal yang secara kasat mata kayaknya nggak ada hubungannya gitu. Sama kayak firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar untuk setiap permasalahan hidupnya. Itu, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya tanpa perhitungan. Nah, itu min wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, itu memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Oke, itu juga perlu perenungan sehingga kita bisa menangkap ya hubungan antara takwa kepada Allah dengan selesainya atau dengan jalan keluar untuk permasalahan yang dihadapi. Ya, kita harus menghubungkan, harus merenungi apa hubungan antara takwa kepada Allah dengan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib gitu. Karena secara kasat mata ya namanya manusia, begitu ada masalah gitu ya, maka solusinya ya mencari solusi untuk masalah itu gitu. Jadi kalau enggak punya duit ya kerja, nah itu ya. Kemudian solusi-solusi itulah yang sering kita pikirkan. Pokoknya ada masalah, yang dipikirkan adalah mencari solusi kan gitu ya. Sehingga perlu perenungan lebih dalam. Terus apa hubungan antara takwa kepada Allah dengan datangnya jalan keluar kan gitu. Jadi seolah-olah itu dua hal yang enggak ada hubungannya. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan itu, apalagi hubungan sebab akibat. Hubungan syarat dengan prasyarat kan gitu. Jadi kalau kamu pengen dapat itu, maka jalannya adalah ini. Dan itu Allah sendiri yang menghubungkan, berarti ada hubungannya. Dan itu adalah tugas kita untuk merenungi apa hubungan antara keduanya. Apalagi lebih secara zahir lebih enggak nyambung lagi apa antara takwa kepada Allah dengan kalimat wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, itu. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu kalau kemudian orang berpikirnya dangkal, maka akan bertanya, apa hubungan antara takwa kepada Allah dengan Allah ngasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau mau pengen dapat rezeki sehat ya olahraga. Kan itu ya, mengatur pola hidup yang sehat. Ya, mengatur istirahat yang cukup. Nah itu, kalau pengen dapat rezeki harta ya kerja. Gitu. Kalau pengen dapat rezeki jodoh ya nyari jodoh gitu. Jadi itu kalau kita berpikir dangkal, belum deep thinking, kurang lebih seperti itu, belum berpikir mendalam.
Tapi karena Allah menghubungkan antara keduanya, berarti keduanya ada hubungannya. Lah itu sebenarnya apa yang saya sampaikan tentang ayat tadi itu sama seperti tema kita pada kesempatan kali ini, yaitu hubungan antara kedekatan dengan Quran dengan apa, gitu ya? Dengan kunci kebahagiaan hidup keluarga, gitu. Jadi ada dua hal, satu kedekatan dengan Quran merupakan kunci kebahagiaan keluarga, kan gitu. Berarti kedekatan dengan Quran itu satu hal, kemudian kebahagiaan hidup keluarga itu satu hal, kemudian kita memahaminya ini adalah kuncinya ini, kan itu ya. Kalau ini adalah kuncinya ini berarti namanya kunci. Sebelum ada ini, maka ini itu dalam mode tergembok. Gitu ya. Jadi di tema kita itu kita bisa memahami bahwa oh begitu, berarti kalau belum ada kedekatan dengan Al-Quran, maka kebahagiaan hidup keluarga itu modenya, kondisinya masih kondisi terlock, itu kegembok. Namanya kegembok kayak handphone tuh, kalau masih terkunci ya, masih kegembok, terlock begitu, itu mau kita buka aplikasi yang ada di dalamnya tidak bisa. Kita harus buka dulu gemboknya. Nah, tema kita ini mencoba untuk merenungi lebih dalam lagi. Kita akan melakukan deep thinking. Ya. Tentang apa? Tentang kedekatan dengan Quran ini akan menjadi kunci untuk membuka kebahagiaan hidup keluarga. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ini adalah tema yang sangat penting ya, apalagi di zaman seperti hari ini kita banyak mendapati sesuatu yang sesuatu yang ironis gitu, dan juga banyak hal yang anomalis juga dari kehidupan berkeluarga masyarakat modern hari ini, ya, di mana kalau kita tanya kepada orang-orang yang anak-anak muda yang mau menikah, maka pasti harapan mereka ketika mereka menikah nanti mereka pengen bahagia, kan itu ya. Dan terjemahan makna dari doa yang kita sampaikan kepada orang yang menikah, yang barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nah itu, maka terjemahan bebasnya mudah-mudahan kamu itu bahagia. Pernikahanmu berkah kemudian kamu bahagia itu. Jadi ya bahagia ya tujuan semua orang. Bahkan ketika mereka mau memasuki dunia pernikahan, pengen berkeluarga, ketika ditanya pasti pengen bahagia. Orang yang kerja ditanya juga pengen bahagia. Kemudian setelah menikah punya anak, ketika ditanya juga pengen bahagia dengan anak-anaknya itu. Ya, apalagi menggunakan kalimat-kalimat jargon ya dalam kehidupan berkeluarga. Pokoknya menua bersamamu, kayak gitu contohnya. Atau kalimat-kalimat apapun lah yang sebenarnya kalau kita peres esensinya ya ada pada harapan untuk bahagia di dalam berkeluarga. Hanya saja ya kita banyak mendapatilah data-data hari ini ya. Kita lihat hari ini ya angka perceraian sangat tinggi sekali gitu. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain kita melihat bahwa biaya pernikahan sangat mahal gitu. Jadi ini satu hal yang ironis kan. Jadi bagaimana pernikahan sangat mahal, tapi di tengah-tengah pernikahan yang biaya pernikahan yang sangat mahal, angka perceraian itu tinggi. Gitu. Jadi saya melihat hilangnya makna keluarga itu sendiri, kan itu. Sehingga hanya memahami bahwa berkeluarga itu adalah pernikahan laki-laki dan perempuan. Apakah setelah menikah itu melakukan pemaknaan terhadap hidup bersama, terhadap tujuan hidup bersama, terhadap apapun lah yang berhubungan dengan keluarga atau tidak? Enggak peduli, yang penting
Yang penting adalah bisa bersatu antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Nah, kalau kita pola dalam berumah tangga masih seperti itu, wes pokoknya nikah ya nikah saja. Setelah nikah apakah belajar kemudian mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, saling tolong menolong dalam ketaatan, saling bantu membantu dalam menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah atau tidak, kan gitu ya. Maka ya yang terjadi adalah sebagaimana yang kita saksikan hari ini, di mana pernikahan itu di satu sisi biayanya mahal. Kan gitu ya. Sebenarnya kan pernikahan kan biayanya murah, dan apalagi kalau ke kantor KUA langsung itu kan murah, tapi kan orang hari ini nggak bisa diajak untuk berpikir begitu. Kan gitu ya. Nanti pertimbangannya ya banyak, wong ini hanya setahun sekali aja kok. Harus setahun sekali. Ini hanya seumur hidup sekali aja kok, gitu loh. Ya masa sih nggak dibuat semeriah mungkin. Nah, gitu. Jadi akhirnya apa, jor-joran dalam urusan biaya pernikahan loh. Kalau mampu nggak ada masalah, gitu ya. Kalau mampu nggak ada masalah. Tapi yang lebih urgent daripada itu adalah esensi dari pernikahan itu yang harus dimaknai terus. Gitu ya. Sehingga apa? Sehingga pernikahan itu memiliki makna. Kalau pernikahan memiliki makna, maka keluarga itu akan menjadi apa? Akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi hari ini satu ironis tuh. Ya, ditambah lagi ya hari ini kita mendapatkan ya rumah itu pada ya keluarga-keluarga itu pada jor-joran untuk urusan perabot rumah tangganya, kan gitu ya. Hanya saja tadi esensi daripada apa-apa yang ada di dalam rumah tangga kita itu tidak kita dapatkan. Hari ini kita bisa beli kasur yang empuk gitu ya, tapi ternyata kita tidak mendapatkan tidur yang nyenyak. Gitu. Hari ini orang bisa mencari pasangan yang cantik kalau laki-laki, ya, atau mencari pasangan yang ganteng kalau perempuan, tapi tidak mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi kita punya fokus, kita punya effort yang besar dalam hal-hal yang sifatnya apa? Materi-materi di dalam kehidupan berkeluarga, tapi kita kehilangan makna dan esensi daripada materi-materi itu. Ya, kita mampu untuk membeli AC di setiap ruangan yang ada di dalam rumah kita. Ya, kita punya sekian kamar, setiap kamarnya kita kasih AC, ruang tamu pun kita kasih AC. Ya, sehingga dimanapun kita berada itu secara fisik nyaman, kan gitu ya. Tapi ternyata banyaknya AC di setiap ruangan rumah ternyata juga tidak mampu untuk mendinginkan hati, menenangkan hati. Sama kayak tadi itu, bisa beli spring bed yang mewah, yang mahal, tapi nggak mampu untuk membeli tidur yang nyenyak di rumah. Bisa membeli AC yang lengkap di setiap ruangan rumah, tapi nggak mampu menghadirkan kesejukan hati. Nah, itu ya. Terus apa lagi yang bisa kita lihat? Nanti silahkan kayak gini direnungi. Oh iya ya gitu. Kita bisa membeli Kita bisa membeli makanan-makanan yang mahal. Ya, kita bisa membeli makanan-makanan yang mahal. Oke, tapi kita ya belum tentu bisa membeli atau mendapatkan kenikmatan di dalam menikmati makanan-makanan yang mahal itu. Jadi makanannya mengenyangkan, tapi membuat kita menikmati makanan itu tidak, kan itu. Jadi secara materi kita keluarga-keluarga modern hari ini mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga secara materi, gitu ya. Tapi secara maknawi, secara esensial itu tidak kita dapatkan. Maka tentu ini jadi satu problematika tersendiri yang
mestinya membuat kita sadar, kemudian kita bertanya-tanya, ini sebenarnya ada apa sih dengan kehidupan keluarga hari ini? Kan gitu ya. Apakah iya semua akan dijalani begini-begini saja? Dan seterusnya, apa iya tidak ada perbaikan-perbaikan? Kalau toh harus ada perbaikan, perbaikannya dari mana gitu. Baik. Jadi ada kondisi-kondisi seperti itu yang kita nganggap ya keluarga hari ini sudah tidak ada masalah gitu ya. Tapi coba kalau kita renungi lebih dalam, sebenarnya banyak masalah-masalah yang mesti kita perbaiki. Ya, di dalam keluarga kita di zaman modern ini. Baik. Nah, terus sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kedekatan dengan Quran. Kita kembali kepada tema kita. Ada kedekatan dengan Quran, kemudian ada kebahagiaan hidup keluarga. Ya, kunci kebahagiaan hidup keluarga. Baik. Terus sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan membalik pembahasannya. Saya akan mendahulukan pembahasan tentang kebahagiaan hidup keluarga, baru nanti kita akan bahas kedekatan dengan Quran. Ya, supaya kita ngerti sebenarnya kebahagiaan hidup dalam keluarga itu seperti apa. Oke, kalau kita sudah ngerti kebahagiaan hidup kebahagiaan. Jadi kedekatan dengan Quran merupakan kunci kebahagiaan hidup keluarga, gitu ya. Kebahagiaan hidup keluarga itu kayak apa? Gitu. Sehingga kita akan bahas kebahagiaan hidup keluarga dulu, baru nanti kita akan bahas kedekatan dengan Quran sampai kita ngerti ternyata bener relate antara dekatnya seseorang dengan Al-Qur'an dengan bahagianya atau berkualitasnya kebahagiaan hidup keluarga seseorang. Nah, gitu. Ya, syukur-syukur nanti habis ini ada yang melakukan riset dan memang benar-benar riset gitu. Keluarga-keluarga yang memiliki hubungan istimewa dengan Al-Qur'an. Gitu. Ya, dengan ya keluarga-keluarga yang abai dengan Qur'annya. Nah, itu coba diriset. Nah, saya tidak melakukan riset itu, cuma kita akan mengkaji, akan menganalisa secara nas, ya. Kalau Rasulullah SAW taruhlah menghubungkan antara masalah-masalah hidup dengan Al-Qur'an, itu contohnya, ya, masalah-masalah hidup yang muncul gara-gara orang itu berpaling dari Al-Qur'an, ya berarti ya kita akan melakukan pembuktian itu secara logis gitu. Ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah memang benar adanya gitu. Tapi kalau gitu ya, kalau memang mau, apalagi zaman modern kayak kita hari ini ya, semuanya serba riset, serba penelitian, coba diteliti saja gitu. Keluarga-keluarga yang memang punya hubungan istimewa dengan Quran, punya hubungan istimewa dengan Quran. Punya hubungan istimewa itu artinya Quran itu benar-benar sesuatu banget di keluarga itu. Dengan keluarga-keluarga yang abai dengan Qurannya, itu coba dibuat tuh, ya, variabel keluarga yang mengistimewakan Quran itu apa saja, keluarga yang mengabaikan Quran itu apa saja. Oke, nanti yang akan dilihat adalah tentang tingkat kebahagiaan mereka dan kualitas kebahagiaan mereka. Nah, itu. Karena nanti cara ngukurnya kualitas atau tidak itu ya semakin sederhana cara membahagiakan diri, maka semakin tinggi kualitas kebahagiaan hidup seseorang. Nah, itu. Jadi makin sederhana cara kita membahagiakan diri kita, maka makin tinggi sebenarnya kualitas kebahagiaan hidup kita. Makin mahal kos yang kita keluarkan untuk membahagiakan diri kita, ya sebenarnya kualitas kebahagiaan hidup kita
sedang atau makin rendah. Kan gitu ya, untuk nyenengin diri sih harus mengeluarkan duit yang banyak untuk makan kemana, jalan-jalan kemana, ya sampai ke luar negeri dan seterusnya. Tidak ada masalah dengan itu, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah mengeluarkan itu semuanya dan tidak kunjung ya membuat kita itu senang dan bahagia, walaupun senang dan bahagia itu dua hal yang berbeda. Ya, tapi itu nggak kunjung membuat kita itu senang dan bahagia, maka ya berarti memang kualitas kebahagiaan hidup kita itu rendah. Gitu. Rasulullah SAW sering menyampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa kualitas kebahagiaan hidup orang beriman itu sangat tinggi. Dan tingginya kualitas kebahagiaan hidup orang beriman itu ya salah satu indikatornya adalah orang beriman itu gampang bahagia dengan perkara-perkara yang sederhana. Gitu. Sebenarnya Rasulullah SAW pernah menyampaikan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Ya, Nabi menyampaikan, barang siapa di antara kalian yang melewati pagi hari dalam keadaan aman di negerinya, aman di rumahnya, aman di kampungnya, aman di kompleknya, mu'afan fi jasadihi, sehat badannya, wa indahu qutu yaumihi, dan dia punya perbekalan makanan untuk hari itu saja. Ya, Nabi apa kata Nabi? Faka'anna mahizat lahu dunya bihadzafiriha, maka orang beriman itu sudah merasa orang yang paling bahagia hari itu. Bayangkan ya. Hanya pagi hari dia merasa aman di kampungnya, merasa aman di rumahnya. Kemudian dia punya bekal yang dia makan hari itu. Nah, itu ya. Yes, bekal yang kita makan hari ini ya kalau kita itu makannya 3 kali ya, kemudian kita ya punya istri atau punya pasangan sama makan 3 kali, tinggal sama anak-anak berapa tinggal dihitung. Kalau sekali makan 25.000 ya, tapi itu kalau kita beli ya, taruhlah kalau kita ngitung itu tuh, ya untuk sekali makan kita punya berapa? Kita punya 8 anggota keluarga gitu contohnya. Ya. Karena masak sendiri di rumah sekali makan 100.000. 3 kali makan 300.000. Nah, itu. Kayak itu faka'anna mahizat lahu dunya bihadzafiriha. Seolah-olah dunia seisinya itu menjadi miliknya. Wes di dunia seolah-olah enggak ada orang yang paling beruntung melebihi dirinya. Gitu. Jadi sesederhana itulah orang-orang beriman itu bahagia gitu, dan itu menunjukkan tingginya kualitas kebahagiaan hidup mereka gitu. Dan 300.000 itu kan ya bagi sebagian keluarga itu angka yang cukup tinggi, karena saya juga pernah mendapati ada saudara-saudara kita yang menafkahi sekian keluarga, ya sekian anggota keluarga, ya ada yang punya 7, ada yang punya 6 anggota keluarga, sehari untuk makan di luar nasi, di luar beras yang dimasak itu. Ya belanja sehari untuk 3 kali makan itu bisa 50.000 sampai 100.000. Kan gitu, ya. Dan ya ini relatif lah ini. Ini relatif, masing-masing keluarga beda-beda, tapi ada yang bisa mencukupi ya hanya dengan uang 50 sampai 100.000, dan itu sudah membuat senang. Kan gitu loh. Jadi sederhana itu artinya dengan cara-cara yang sederhana sebenarnya orang-orang beriman itu gampang untuk bahagia, dan justru itu menunjukkan kualitas kebahagiaan hidup mereka. Kan gitu. Jadi tidak mahal. Itu. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kebahagiaan hidup keluarga. Ya, terkait dengan kebahagiaan hidup keluarga, maka maka kalau kita pakai perspektifnya Ghazali contohnya, ya. Kita pakai perspektifnya Ghazali, maka kata beliau itu ya jalan kebahagiaan itu ya
adalah ketika seorang hamba, kita semuanya adalah hamba, itu memiliki pengenalan yang baik terhadap Tuhannya. Itu nanti kalau dilanjutkan lagi, Ghazali mengatakan, dan tidaklah orang itu memiliki pengenalan yang baik terhadap Tuhannya sampai dia memiliki pengenalan yang baik terhadap dirinya. Gitu. Makanya beliau punya buku judulnya Kimya Us-Sa'adah, Kimia Kebahagiaan. Di dalam buku itu sebenarnya judulnya The Chemistry of Happiness, tapi isinya itu tentang, jadi beliau mengawali dengan kalimat masyhur, barang siapa yang mengenali dirinya maka dia akan mengenali Tuhannya, barang siapa mengenali Tuhannya maka dia akan bahagia. Nah, jadi kurang lebih trapnya seperti itu, tangganya kayak begitu itu. Jadi siapa yang pengen bahagia dia harus kenal Tuhannya, siapa yang pengen kenal Tuhannya dia harus kenal dirinya. Nah, Ghazali melihat bahwa bahagia itu ada pada pengenalan seseorang terhadap Tuhannya. Makin dia kenal dengan Allah, maka makin tinggi kualitas kebahagiaannya. Makin jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala, maka makin buruk kualitas kebahagiaan hidupnya. Itu ya. Jadi beliau memandang bahwa pusaran kebahagiaan hidup itu ada pada ma'rifatullah, ada pada kondisi ketika seorang manusia itu mengenali Tuhannya dengan pengenalan yang baik. Nah, itu. Makin bagus pengenalannya, makin kenal Allah. Ya kenal zatnya Allah, kenal perilakunya Allah, ya kenal sifat-sifatnya Allah, kenal nama-namanya Allah, gitu. Nanti maka dia akan makin bahagia, kan gitu. Kemudian belum melanjutkan lagi, hanya saja orang itu tidak akan mengenal Allah dengan pengenalan yang baik sampai orang itu mengenali dirinya dengan pengenalan yang baik. Ya, itu. Karena apa? Karena ada orang yang ngertilah Allah Subhanahu wa taala sudah maha ngerti, Allah itu punya nama Al-Qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Ngerti nama Allah itu punya nama Al-Alim, maha mengetahui. Ngerti Allah itu maha Rahman, ya, maha pengasih, maha Rahim, maha penyayang. Ngerti, semua itu ngerti. Tapi nanti dalam implementasinya, dalam prakteknya di dalam kehidupan sering sekali yang menyebabkan orang itu sudah tahu Allah itu maha pengasih, maha penyayang, enggak menzolimi satu pun hambanya. Sudah tahu itu, tapi dalam prakteknya ketika mendapatkan takdir yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia berprasangka buruk kepada Allah. Maka sebenarnya faktor yang menyebabkan dia itu berprasangka buruk kepada Allah padahal dia sudah tahu Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim, itu adalah ego dirinya. Nah, itu ya, ego dirinya. Jadi makanya beliau mengatakan orang yang sudah kenal dirinya, dia bisa mengendalikan dirinya, maka dia akan mudah untuk mengenali Tuhannya. Kalau sudah mengenali Tuhannya, maka dia akan bahagia. Nah, itu. Jadi berarti dua hal. Ya, kalau kita menggunakan perspektifnya Ghazali, berarti dua hal. Syarat orang itu bisa bahagia ya dalam kehidupan dirinya maupun di dalam keluarganya. Kalau di dalam keluarganya ya berarti kita harus mengajarkan ini untuk diri kita, kita harus belajar ini, kita harus mengajarkan ini pada pasangan kita harus mengajarkan ini kepada anak-anak kita dan kepada siapapun yang ada di dalam rumah tangga kita. Kan gitu. Berarti apa? Dua hal itu. Pertama, ya, syarat untuk bahagia itu kalau orang itu kenal dengan Tuhannya. Ya, berarti mengenali Tuhan, mengenali Allah. Lalu yang kedua, mengenali diri. Itu ya, mengenali Allah, yang kedua mengenali diri. Itu penting sekali. Dan di dalam buku Kimya Us-Sa'adah itu, Kimia Kebahagiaan, justru Ghazali lebih banyak bicara tentang
bagaimana cara kita itu mengenali diri kita, yang dengan mengenali diri itu kita itu bisa jadi lebih kenal Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dan tadi saya sampaikan bahwa yang menghalangi kita dari kesadaran akan kehebatan Allah, kesadaran akan pertolongan Allah, gitu ya, kesadaran akan kasih sayang Allah itu adalah ego kita, adalah nafsu kita. Kalau dalam bahasa Kalau dalam bahasa tazkiyatun nafasnya adalah nafsu kita. Gitu. Nah, nafsu kita itu berarti harus kita fahami, harus kita kendalikan. Kan gitu. Sehingga apa? Sehingga dengan dua hal ini maka kita bisa bahagia. Gitu ya. Maka dua hal itu ya kebahagiaan hidup ya berarti dua hal yang harus dilakukan. Kenal sama Tuhan. Ya, kenal sama Tuhan. Kenapa? Karena mulai dari kebahagiaan versi barat sampai kebahagiaan versi timur. Ya, jadi ada kebahagiaan versi barat, kebahagiaan versi timur, ada kebahagiaan versi Islam, karena Islam itu la syarqiyatin wala gharbiyah. Islam itu enggak barat juga enggak timur. Ya. Islam itu justru yang mewarnai barat dan mewarnai timur, gitu. Baik. Maka kita mendapati bahwa bahagia itu adalah salah satu ciri bahagia itu adalah ketika orang itu mampu untuk menerima apapun yang dia dapatkan dalam hidup ini. Coba. Ya, ketika seseorang itu ridho, ketika seseorang itu puas, ya, ketika seseorang itu menerima terhadap pencapaian-pencapaian yang ada dalam hidupnya, lalu dia mudah untuk mensyukuri itu. Ya, dan tidak mengeluhkan itu, maka dia ini sudah bahagia. Ya, nanti silahkan dicek lah. Nanti ya wis di barat begitu itulah ngomongin bahagia, di timur juga begitu itu ngomongin bahagia. Jadi pada penerimaan kita tentang hidup. Lah, penerimaan tentang hidup itu kan sebenarnya tentang ketetapan-ketetapan yang dihadapi, yang diterima oleh manusia atau si hamba itu dalam hidupnya. Ya. Kalau pakai bahasa agama ya takdir-takdir, ketetapan-ketetapan yang mesti diterima dengan ikhlas, dengan ridho, dengan puas. Karena selama orang belum bisa menerima ketetapan-ketetapan, takdir-takdir itu dengan ikhlas, ridho, puas, maka masih akan sangat jauh jiwanya dari kata bahagia. Nah, itu. Kenapa? Ya pasti kalau enggak menerima apa yang menjadi ketetapan-ketetapan hidup, ya terjadi sesuatu, enggak menerima dulu, ya langsung resisten gitu. Ya sudah pasti, ya akan mengalami ketegangan namanya resisten. Kan itu ya, akan mengalami ketegangan sehingga tidak rileks. Nah, gitu ya. Kalau yang tidak rileks itu fisik, oke lah. Masih bisa kita treatment dengan mudah bagaimana supaya fisik kita ini enggak tegang. Cuma kalau yang mengalami ketegangan itu adalah jiwa. Ya, nanti efeknya apa? Efeknya ya akal akan berpikir dengan sangat keras. Hati akan merasa dengan sangat sensitif. Ujung-ujungnya jiwa ya akan lelah. Ya, kalau jiwa sudah lelah ya sudah mau istirahat. Ya, seperti istirahatnya Ashabul Kahfi. 300 tahun lebih 9 ya enggak akan sembuh dari rasa capeknya. Nah, itu. Jadi saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pada penerimaan terhadap ketetapan-ketetapan yang terjadi dalam hidup. Ya, kalau bahasa agamanya ya menerima takdir-takdir. Loh, takdir itu kan berarti ada yang mentakdirkan. Ya, kalau ada
takdir berarti ada yang mentakdirkan. Lah pengenalan kita terhadap yang mentakdirkan itu yang akan memudahkan kita untuk menerima ketetapan tersebut. Lah yang menakdirkan itu, yang membuat ketetapan itu adalah Allah, Tuhan alam semesta. Kan itu, dalam menetapkan takdir, Allah itu menggunakan ilmunya. Ya, dalam menetapkan takdir, ya ada unsur Rahman dan Rahimnya. Dalam menetapkan takdir, ya ada unsur lemah lembutnya Allah pada si hamba. Kan gitu. Nah, ketika orang itu mengenali Allah dengan pengenalan yang baik, oke, maka ketika ada ketetapan hidup, apakah yang sesuai dengan maunya hamba itu atau yang tidak sesuai dengan ekspektasi hamba itu, maka akan mudah bagi hamba itu untuk menerima ketetapan itu. Apakah dalam takdir tersebut dia sudah ngerti hikmahnya atau enggak ngerti hikmahnya, selama itu adalah ketetapan yang terjadi, pasti ini dari Allah dan di dalamnya ada Rahman Rahimnya Allah pada saya, ada lemah lembutnya Allah pada saya, ada pengetahuan Allah yang tidak terbatas tentang saya, tentang hari ini dan tentang masa depan saya, dan seterusnya dan seterusnya. Kan gitu. Dan hidup ini adalah perjalanan ya yang panjang. Oke, kemudian apa? Ya, maka itu kemudian pengenalan kita kepada Tuhan itu akan membuat kita lebih gampang untuk menerima. Itu yang pertama. Gitu ya. Jadi kalau pengen perspektifnya Ghazali, kalau pengen punya kebahagiaan hidup berarti kamu harus kenal dengan yang memberikan kehidupan ini. Ya, ternyata hidup ini ada yang ngatur. Ya. Dan hidup ini ada yang mau gitu. Bukan maunya kita hidup ini, tapi ada yang mau lah, yang memiliki kehendak tentang kehidupan ini, ya, membuat aturan-aturan, membuat ketetapan-ketetapan dalam hidup ini. Itu. Maka berarti apa? Berarti dalam hidup ini ya, rumus kita adalah kita harus mengikuti maunya yang punya program hidup, bukan maunya kita. Gitu. Kenapa? Karena hidup itu yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah apa yang dimau oleh yang punya hidup. Ya, bukan yang kita mau gitu. Maka semakin banyak seseorang itu berkeinginan, berkemauan, ya, kemudian dia nggak kenal sama Tuhan, pasti akan semakin sering kecewanya. Nggak apa-apa punya banyak keinginan, nggak apa-apa punya banyak kemauan. Yang penting ngerti, kenal Tuhan, kenal Allah. Dan yang terjadi adalah apa yang dimau oleh Allah, bukan apa yang kita mau. Yang menjadi masalah itu adalah kita itu banyak keinginan, kita itu banyak kemauan, tapi kita nggak kenal Allah. Akhirnya apa? Banyaknya kemauan dan keinginan, ya, itu karena makin banyak kemauan dan keinginan, makin banyak ekspektasi hidup yang makin banyak hal-hal yang di luar ekspektasi kita. Gitu. Karena hidup bukan maunya kita yang terjadi itu, tapi maunya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Akhirnya sering kecewa. Ya, sering sakit hati, sering terluka, sering tersinggung. Ya akhirnya mentalnya lemah. Akhirnya mentalnya rapuh. Ya, tidak mampu untuk memaknai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jadi saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama itu ya. Jadi ya, kalau perspektifnya Ghazali berarti kamu harus kenal Tuhan dulu supaya kamu bahagia. Kemudian ada prasyaratnya. Jadi yang kedua berarti prasyarat untuk syarat yang pertama itu berarti yang kedua kamu harus kenal dirimu. Gitu ya. Jadi hidup ini kalau kamu pengen bahagia berarti kamu harus memiliki sikap yang benar terhadap hal-hal di luar dirimu. Hal-hal di luar dirimu itu berarti
Ya ketetapan-ketetapan Allah untuk kamu. Dan kamu bisa berinteraksi dengan baik dengan hal-hal di luar dirimu kalau kamu kenal sama Allah. Ya, sehingga dapat sesuatu yang menurut kita enak atau sesuatu yang menurut kita enggak enak, itu tetap santai kita itu. Tetap tenang, wong ini sudah ada yang menetapkan. Kita enggak resisten dengan itu. Kita enggak tegang dengan itu. Ya, jadi kita akan lebih slow, lebih tenang, lebih rileks gitu. Nah, yang kedua ya berarti ada pada pengendalian dirimu kalau versinya Ghazali. Ya, yang pertama tadi adalah sikapmu terhadap hal-hal yang ada di luar dirimu. Yang kedua adalah tentang pengendalianmu terhadap dirimu. Nah, berarti kamu harus mampu mengendalikan diri. Oke. Nah, nanti mampu mengendalikan diri, ya, mampu mengendalikan diri, itu ya berarti tidaklah kamu itu mampu mengendalikan dirimu ya sampai kamu itu ngerti dirimu. Nah, gimana kalau kita bisa mengendalikan diri kita sedangkan kita nggak kenal diri kita. Kalau saya sering menggunakan istilah anatomi diri. Ya, jadi ada anatomi tubuh manusia, ada anatomi diri manusia. Kalau anatomi tubuh manusia ya itu yang sifatnya fisik. Kan gitu ya. Dan teman-teman yang belajar ilmu kesehatan, nah itu sudah pasti ya belajar tentang anatomi tubuh manusia. Tapi ini anatomi diri lebih luas, lebih universal daripada anatomi tubuh. Jadi diri manusia itu sebenarnya strukturnya apa saja sih? Ya, dimensinya apa saja lah. Hari ini kalau kita terus ngomongin, kita harus mengendalikan diri. Tapi kita nggak kenal diri, struktur diri, anatomi diri kita nggak kenal ya sampai kapanpun kita ngomongin pengendalian diri ya nggak akan ngerti. Ya, nggak akan tahu. Gitu. Jadi sehingga Ghazali ya mengharuskan orang kalau dia pengen bisa mengendalikan diri berarti dia harus tahu dirinya. Itu. Begitu dia tahu dirinya, dia bisa mengendalikan diri. Begitu bisa mengendalikan diri, dapat apapun lah ya yang tidak sesuai dengan keinginan dirinya, dia mampu untuk mengolah ketidaksesuaian antara kemauannya dengan takdir hidup. Dia mampu untuk mengolah itu, dia mampu untuk mengendalikan dirinya, maka dia akan bahagia. Gitu loh. Jadi dua hal. Ya. Yang pertama adalah sikap terhadap hal-hal yang sifatnya eksternal. Dan semua yang terjadi di sekitar kita terhadap diri kita itu adalah takdir dan ketetapan Allah. Berarti kunci untuk memiliki sikap yang matang terhadap apapun yang sifatnya eksternal itu adalah pada mengenali Allah. Nah, yang kedua, ya bahagia itu juga bicara tentang kemampuan kita untuk mengendalikan diri kita. Kan gitu ya. Makanya ada ma'rifatun nafs, ada ma'rifatullah. Dua hal ini menjadi dua pilar kebahagiaan. Ya, dua pilar kebahagiaan. Makanya kalau kita mau ngomong tentang kebahagiaan hidup keluarga, gitu, maka dalam keluarga kita harus punya dua hal ini. Harus punya pengenalan terhadap Tuhan dan pengenalan terhadap diri. Pengenalan terhadap Tuhan memudahkan kita untuk mengontrol hal-hal yang sifatnya eksternal, peristiwa-peristiwa, takdir-takdir. Pengenalan terhadap diri itu akan memudahkan kita untuk mengendalikan diri kita. Ya, ketika apa? Ketika terjadi sesuatu yang berbeda antara kemauan kita dengan apa yang terjadi. Gitu. Makanya
begitu kita bicara tentang kebahagiaan hidup keluarga, dua pilar ini harus ada. Ya, dua pilar ini harus ada. Dan yuk kita masuk ke redaksi yang pertama, kedekatan dengan Al-Qur'an ya merupakan kunci kebahagiaan keluarga. Makanya begitu kebahagiaan hidup keluarga itu pilarnya adalah mengenali Tuhan dan mengenali diri. Oke, maka kunci untuk mengenali Tuhan dan kunci untuk mengenali diri itu adalah Al-Qur'an. Nah, gitu ya. Itu adalah Al-Qur'an. Karena di dalam Quran ya banyak ayat-ayat yang bicara tentang panduan bagaimana kita bisa mengenali Allah dan ayat-ayat yang bicara tentang panduan bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita. Gitu. Jadi hubungannya nanti begitu itu. Ya, karena pilarnya kebahagiaan hidup itu ma'rifatullah sama ma'rifatun nafas. Oke, maka ternyata dua pilar ini ilmunya ada di dalam Al-Qur'an. Nah, kedekatan kita dengan Al-Qur'an akan menjadi kunci untuk membuka kebahagiaan hidup keluarga yang masih kegembok tadi itu. Nah, itu ya. Karena enggak mungkin kita mau mengenali Allah pakai teori-teori yang ada di luar Al-Qur'an ya enggak mungkin. Al-Qur'an itu sendiri adalah kalamullah. Gitu. Ya enggak mungkin kita mengenali diri ya dengan teori-teori contohnya yang dibuat oleh manusia-manusia yang pemahamannya terhadap diri tidak komprehensif. Itu. Nah, satu-satunya data ya tentang pemahaman tentang diri yang komprehensif itu ya berarti data yang disampaikan oleh yang menciptakan manusia dan itu adalah Allah dan data itu ada di dalam wahyu Al-Qur'an. Gitu. Jadi nanti begitu orang itu punya kualitas hidup yang dekat ya, dengan Al-Qur'anul Karim ya, punya kualitas kedekatan dengan Quran. Dekat itu ya artinya dia sangat mesra dengan Qur'annya, tidak hanya dia baca saja tapi dia pelajari, dia gunakan sebagai tools dalam hidup, panduan dalam hidup, gitu. Dia jadikan sebagai cahaya. Kalau ada masalah yang gelap gitu contohnya, maka apa ya kira-kira panduan dalam Quran untuk menerangi gelapnya masalah ini. Itu orang yang dekat dengan Quran. Ya. Dekat itu berarti gampang ingat. Nah, itu. Cirinya dekat itu begitu itu, ya. Kalau ada orang mengatakan, "Wah, aku dekat sama fulan," tapi enggak pernah ingat, itu omong kosong. Ya, baik, dekat dengan Quran itu artinya apa? Setiap ada sesuatu yang dia ingat pertama kali ya Qurannya itu dekat. Ya, ada apa lagi yang dia ingat pertama kali ya Qurannya itu. Ya, ada masalah tentang apa? Pendidikan anak gitu. Yang dia ingat pertama kali ya Qurannya. Gimana Quran bicara tentang yang seperti ini? Ya, ada masalah tentang kecemasan yang tidak terkendalikan dalam mental kita gitu contohnya, maka yang dicari pertama kali adalah Quran. Gimana Al-Quran itu memberikan treatment untuk orang-orang yang mengalami kecemasan yang hebat. Itu sehingga Quran yo sebagai obat, yo sebagai penenang, yo sebagai sebagai penyejuk dan seterusnya. Nah, itu dengan Quran. Ya, makanya itu orang yang dekat dengan Quran itu begitu. Itulah kedekatan, kemesraan seseorang dengan Quran itu nanti akan memudahkan orang itu untuk memahami dua pilar kebahagiaan tadi itu. Satu, mengenali Allah, dua, mengenali diri. Itu. Tapi harus dekat. Ya, harus dekat. Ya, jadi dekat
baca iya, mempelajari Quran juga iya gitu. Nah, nanti begitu orang dekat dengan Al-Qur'an ya jelas ya secara ghaibiyah ya rahmat Allah Subhanahu wa taala akan turun. Nah, itu. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah maka ada satu hadis tuh yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Di mana beliau mengajarkan doa, sebenarnya doa bagi orang-orang yang dirundung kesedihan, ya, dirundung kegundahan, dirundung permasalahan-permasalahan yang membuatnya itu sedih, ya, itu. Maka dalam satu riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya bacakan ya, ma asaba 'abdan hammun wala huznun, tidaklah seorang hamba itu mendapatkan kesedihan dan mendapatkan kegundahan, faqala, kemudian hamba itu membaca Allahumma inni abduka, ya Allah sesungguhnya aku ini adalah hambamu, wa banu abdika, dan aku ini adalah anak dari hamba lelakimu, ya, hamba laki-lakimu. Hamba laki-laki itu berarti yes, anak dari ayah kita, ya, wa banu amatik, dan aku ini adalah hamba dari budak perempuanmu, ya, aku hamba dari budak laki-lakimu dan hamba dari budak perempuanmu. Jadi aku ini hambamu, bapakku ini hambamu, ibuku juga hambamu. Nasiyati biyadik, Tuhan, ya, ubun-ubunku itu ada dalam genggaman tanganmu. Madzin fiyya hukmuk, ya, telah berlalu, ya, pada diriku ketetapan-ketetapanmu. Adlun fiyya qada'uk, dan adalah adil bagi diriku, ya, semua keputusan-keputusanmu. As'aluka, Tuhan, aku memintamu, bikullis min huwalak, dengan seluruh nama baik yang engkau miliki, sammaita bihi nafsak, yang engkau namai dirimu dengan nama-nama itu, au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan nama itu di dalam kitab sucimu, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan nama-nama itu kepada makhlukmu. Apa yang kita minta? Nabi mengajarkan anta ja'alil qur'ana rabi'a qalbi, Tuhan, jadikan Quran ini sebagai musim semi di hatiku, wa nura sadri, dan cahaya di dalam dadaku, wa jalaa huzni, dan pengusir kesedihanku, wa dhahaba hammi wa ghammi, dan dan pembersih kegundahan, ya, yang merundungku. Illa, melainkan, kata Nabi, adhaballahu hammahu wa ghammahu, Allah pasti akan menghilangkan gundah gulananya, wa abdalahu makanahu farha, dan Allah akan mengganti kesedihan itu dengan kebahagiaan. Oke, jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW itu dalam doa yang tadi saya bacakan tuh, beliau menghubungkan antara sedih, gundah gulana dengan jadikan Quran sebagai musim semi di hatiku. Ya, artinya apa? Ini takliknya Ibnul Qayyim. Menarik. Catatannya Ibnul Qayyim. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad itu menghubungkan antara hilangnya kesedihan dengan jadinya musim semi, jadinya Al-Quran sebagai musim semi di dalam jiwa kita. Gitu. Jadi Nabi menghubungkan antara kesedihan, kegundahan dengan apa? Dengan
Al-Quran yang menjadi musim semi di dalam hati kita. Oke. Dan kesedihan, kegundahan itu adalah hal-hal yang menghalangi seseorang untuk bahagia. Oke. Dan hal yang menghalangi orang untuk bahagia itu kemudian bisa terusir, bisa hilang kalau Quran itu menjadi musim semi di hati kita. Oke, kalau Quran menjadi musim semi di hati kita, maka kurang lebih ini adalah analogi yang menarik dari Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad itu ingin mengajarkan kepada kita bahwa Quran itu seperti alat untuk mengatur suhu jiwa kita. Supaya jiwa kita itu dalam mode seperti musim semi terus. Ya, namanya musim semi, ya dinginnya stabil, ya panasnya juga stabil. Tidak dingin kayak musim dingin, tidak panas seperti musim panas. Itu mu'tadil. Ya, keseimbangan keseimbangan temperatur jiwa itu yang kemudian menyebabkan apa? Tanaman-tanaman menumbuhkan tunas-tunasnya pada bersemi. Nah, di dalam jiwa kita itu ada tanaman, nama tanamannya tanaman iman. Nah, itu seperti yang diceritakan oleh Nabi Muhammad, oleh Al-Quran dalam Quran surat Ibrahim ayat 24-25. Ya, situ Allah SWT mengilustrasikan bahwa kalimah thayyibah seperti pohon yang baik. Jadi iman itu dalam hati kita itu kayak pohon. Gitu loh. Kalau hati kita, hati manusia itu iklimnya iklim panas, terus ya akan kering pohon imannya. Gitu ya. Kalau hati manusia musim dingin terus juga sama. Ya, enggak akan tumbuh, enggak akan berbuah. Ya, akan beku pohon imannya. Maka Nabi Muhammad ngasih analogi yang menarik. Quran itu adalah seperti alat untuk mengatur suhu jiwamu. Kalau kepanasan, maka turunkan. Ya, Al-Quran akan menurunkan suhu panasnya jiwa sehingga stabil, standar. Dan kalau terlalu dingin yang menyebabkan pohon-pohon juga enggan untuk terubus mengeluarkan tunasnya, maka Quran yang akan menaikkan suhunya sehingga menjadi apa? Sehingga menjadi normal. Nah, kalau sudah normal, itulah musim semi. Nah, musim semi itulah kemudian tanaman iman di dalam hati kita bisa tumbuh, bisa bertunas, bisa berkembang. Ya, dari pohon keluar dahan, dari dahan keluar ranting, dari situ rimbun dedaunan, lalu menghasilkan bunga dan berujung pada persembahan buah-buahan yang lezat, yang nikmat. Cuma ini yang berbuah adalah jiwa. Nah, itu. Jadi menarik Nabi Muhammad menghubungkan antara kegundahan dengan Al-Quran. Gitu. Begitu orang itu gundah gulana, maka mintalah kepada Allah supaya Quran ini dijadikan sebagai musim semi di hatimu. Nah, gitu. Berarti kita ya namanya gundah gulana, kesedihan itu adalah penghalangnya kebahagiaan dan ternyata penghalang kebahagiaan itu, pengusir gundah gulana, sedih. Itu apa? Itu adalah Quran. Kalau Quran itu menjadi apa? Pengendali suhu jiwa kita. Nah, itu berarti apa? Berarti kalau dalam jiwa kita itu Al-Quran tidak berfungsi sebagai alat untuk pengatur suhu jiwa, maka nanti sedih, gundah gulana itu bisa tumbuh lagi, bisa hadir lagi. Nah, itu supaya enggak tumbuh di dalam jiwa, supaya sedih, kemudian gundah dan seterusnya itu enggak ada di dalam jiwa. Ya gimana? Ya atur suhu jiwamu supaya
tanaman-tanaman jenis itu, jenis sedih, jenis gundah, itu enggak tumbuh di dalam jiwa. Karena setiap tanaman itu kan memiliki iklim yang cocok. Gitu. Tiap tanaman punya iklim yang cocok. Maka kalau iklim jiwamu itu ya suhunya cocok untuk ditumbuhi oleh kesedihan, ya akan sedih. Kalau suhu jiwamu itu cocok untuk ditumbuhi kegundahan, ya kamu akan gundah. Gitu. Makanya Quran akan mengatur suhu, temperatur jiwa. Supaya apa? Di temperatur ini, di suhu ini, maka kesedihan nggak bisa tumbuh. Ya, maka kegundahan nggak bisa tumbuh. Hanya tanaman imanlah yang tumbuh. Jadi kurang lebih demikian itu jamaah saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan apa? Terkait dengan kedekatan dengan Al-Qur'an ya, merupakan kunci kebahagiaan hidup keluarga. Nah, itu. Jadi kita sudah ngomongin tentang pilar kebahagiaan hidup keluarga itu apa. Ya, kalau kita sudah memiliki konsep kebahagiaan diri, kita menikah, maka ya kita akan tetap bahagia karena punya konsep kebahagiaan diri tadi itu. Oke, pilarnya 2 tadi. Dan 2 pilar itu dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Makin dekat dengan Al-Qur'an, berarti apa? Nanti Al-Qur'an itu ya secara ilmu itu akan menjadi alat untuk mengontrol suhu jiwa kita, sehingga di suhu tertentu tanaman kesedihan, tanaman kegundahan itu tidak bisa tumbuh berkembang di dalam hati kita. Baik, begitu Ustaz yang bisa saya sampaikan di dalam tema kajian ini ya. Dan menarik sebenarnya kalau mungkin ada sesi tanya jawab atau kita bisa dialog interaktif Ustadz untuk tema ini. Terima kasih. Terima kasih, Masya Allah, Barakallahu Fikum Ustadz Ervi. Masya Allah, Bapak Ibu semuanya, tadi kita sudah dengarkan bersama paparan yang begitu luar biasa dari narasumber kita. Dan sebagaimana yang tadi sudah disampaikan Ustadz juga, setelah ini atau sekarang juga ya maksud kami, kita akan langsung masuk sesi diskusi. Jadi silahkan untuk Bapak Ibu sekalian mungkin yang mau bertanya langsung secara interaktif, bisa langsung di raise hand ya, bisa langsung raise hand dan buka mic-nya. Tapi alhamdulillah ini sudah masuk beberapa pertanyaan Ustadz, sehingga mungkin bisa langsung kita bahas. Ya, tafadhol. Bismillah. Pertanyaan pertama datang dari Ibu Diah dari Kupang Ustadz, dari NTT. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya. Saya mengenal beberapa keluarga yang bisa dibilang jarang, bahkan mungkin gak pernah membaca Al-Quran, apalagi mentadabburinya. Akan tetapi saya melihat hidupnya baik-baik saja Ustadz. Keluarganya bahagia, tenang, tercukupi, bahkan berlebih hartanya. Apakah ini termasuk istidraj Ustadz? Iya. Baik Bu Diah dari Kupang, Masya Allah, pertanyaan yang cerdas, pertanyaan yang baik sekali ya. Pada kesempatan kali ini kita bicara tentang kebahagiaan, kita tidak bicara tentang kesenangan. Bahagia itu secara kualitas lebih tinggi dibanding kesenangan. Senang itu lebih mudah Bu. Ya, jadi senang itu lebih mudah, dan beda antara bahagia dengan senang. Kita punya duit banyak pasti senang, tapi belum tentu bahagia. Gitu ya. Karena apa? Karena bahagia itu dia sifatnya adalah bahagia itu terletak pada sikap mental, sikap jiwa kita. Tidak terletak pada materi-materi. Gitu ya, karena kalau bahagia letaknya pada materi, berarti orang yang punya materi itu sudah pasti bahagia, tapi kan pada kenyataannya tidak. Taruhlah orang yang punya duit banyak bahagia, itu kalau bahagia ada pada materi, maka pasti tuh di mana saja
di negeri manapun, dari timur sampai barat, orang kok punya duit banyak pasti bahagia. Akan jadi begitu. Tapi kan pada faktanya tidak. Ada orang yang punya duit banyak bahagia, ada orang yang duitnya enggak banyak juga bahagia. Ada orang yang punya duit banyak enggak bahagia, ada orang yang enggak punya duit banyak enggak bahagia. Nah itu ya, jadi ternyata letak bahagia tidak pada materi-materi tadi itu. Kan gitu. Tapi ada pada apa? Ada pada sikap mental. Itu bahagia. Gitu. Nah, yang Bu Diah sampaikan terkait dengan tetangga atau beberapa keluarga yang Bu Diah lihat gitu, maka kalau saya memahaminya itu lebih kepada kesenangan hidup, bukan kebahagiaan hidup. Kan gitu ya, kalau kesenangan hidup itu orang tuh melihat enak, tapi belum tentu loh, gitu loh, belum tentu, karena hidup kan kalau kata orang Jawa sawang sinawang, saling melihat, sini ngelihat sana enak, sana ngelihat sini kayak nggak ada masalah, padahal sama-sama ruwetnya gitu, sama-sama jelimetnya, sama-sama tegangnya, cuma karena kita pandai memanipulasi diri kita, menampakkan seolah-olah kita nggak ada apa-apa kok, santai aja kok, padahal wah. Gitu ya, jadi mungkin yang Bu Diah dapati dari beberapa kasus keluarga itu lebih kepada kesenangan hidup, bukan kebahagiaan hidup. Gitu ya, karena kebahagiaan hidup letaknya ada pada hati, letaknya ada pada sikap mental, bukan pada materi. Itu ya, bukan pada materi. Saya ulang sekali lagi, kalau pada materi itu taruhlah, kalau orang tuh rumahnya gede, gajinya gede, itu sudah pasti bahagia. Itu kalau bahagia letaknya pada materi begitu sudah pasti. Maka di Amerika kalau ada orang rumahnya gede, gajinya gede, sudah pasti bahagia. Ya, di Eropa kalau ada orang rumahnya gede, gajinya gede, sudah pasti bahagia. Di Indonesia kalau ada orang rumahnya gede, gajinya gede, juga sudah pasti bahagia. Tapi kan pada kenyataannya tidak. Oh berarti bahagia tidak ada pada di situ. Itu menyenangkan, iya. Itu kesenangan, iya. Tapi bahagia lebih tinggi daripada kesenangan. Ya, kalau kesenangan tuh ya, kesenangan itu sebenarnya adalah, mohon maaf ya, kalau boleh kita buat gradasinya gitu ya. Kesenangan itu adalah kebahagiaan versi binatang. Ya, seneng itu bahagia tapi versi binatang. Karena dalam Quran Allah Subhanahu wa taala mencontohkan orang-orang yang tidak beriman itu senang-senang kerjaannya. Apa yang dia mau dia dapat, apa yang dia mau dia dapat, apa yang dia mau dia raih, dia kerjakan. Ya kerjaannya senang-senang. Karena senang-senang itulah maka mereka memperturuti hawa nafsu. Akhirnya Allah memisalkan mereka ulaika kal an'am. Mereka kayak binatang ternak. Binatang ternak itu senangnya apa? Ya kalau dia lapar ada makanan, dia haus ada minuman, kemudian dia pengen berketurunan ada pasangan, kemudian dia ngantuk dia tidur. Lah itu senang gitu. Bukan bahagia. Jadi mungkin kesenangan itu ya sebenarnya dia kebahagiaan tapi versi yang paling rendah, versinya binatang. Gitu ya. Kalau orang beriman lebih dari itu, adanya materi dan tidak adanya materi maka tidak mengubah suasana kebahagiaan orang beriman. Makanya yuk kita dapati Nabi Muhammad itu kan orang yang indeks kebahagiaannya paling tinggi. Nabi Muhammad ya kadang duitnya melimpah ruah, ya sampai naruhnya ya di belakang Masjid Nabawi, gitu. Duitnya banyak. Rasulullah SAW punya pasar, ya punya rumah jumlahnya juga banyak Nabi itu, gitu. Kadang hartanya Nabi itu ya menipis karena apa? Karena digunakan untuk membiayai jihad, membiayai dakwah. Karena ketika ada ayat Al-Quran mengatakan bi amwalikum wa anfusikum, ya berjuanglah, tegak belalah agama Allah ini dengan hartamu dan dengan jiwamu. Maka Nabi sendiri yang mencontohkan pertama kali, ya kalau ada pembiayaan perang, ya Rasulullah SAW sendiri mengeluarkan uangnya, gitulah. Konsekuensi mengeluarkan uang ini berarti saldonya berkurang secara angka. Makanya ya kadang ketemu dengan Aisyah pagi-pagi dari masjid,
pengen sarapan gitu. Aisyah mengatakan nggak ada makanan. Lalu Rasulullah komentar, ya sudah aku puasa saja. Jadi Nabi Muhammad itu flat ketika duitnya lagi banyak atau ketika duit yang banyak itu habis digunakan untuk membiayai dakwah dan jihad, itu ya biasa saja. Enggak kok kemudian kayak sebagian dari kita ketika tanggal baru, wah senengnya luar biasa, tapi begitu sudah tanggal 15 ke atas, wah itu jadi uring-uringan, jadi itu tanggal per awal gagahnya luar biasa, PD-nya luar biasa. Tapi begitu sudah tanggal 15 ke atas karena tadi itu ya, karena berpacu pada gaji yang diterima. Jadi begitu sudah lewat tanggal 15 jadi ciut, jadi sensitif, jadi gampang uring-uringan dan macam-macam. Itu ya karena salahnya kita dalam memaknai hidup. Jadi saya melihat Budiah, apa yang tadi Budiah sampaikan itu lebih kepada kesenangan hidup, bukan kebahagiaan hidup. Semoga menjawab untuk Ibu Dia dari NTT, dari Kupang. Berikutnya masuk Ibu Dian sekarang Ustaz. Ibu Dian dari Madiun ini sepertinya ya. Izin bertanya Ustaz. Okay. Yang pertama, bagaimana ya Ustaz mengenalkan Al-Quran kepada orang dalam tanda kutip masih sendiri-sendiri? Nah, yang notabene muslim tapi sholat dan puasa Ramadan pun tidak. Sedangkan kehidupannya diliputi masalah, dan ketika ada masalah kemudian melimpah ke kami, maksudnya mungkin datang ke kami sebagai saudaranya yang kadang kesel pula. Dikasih solusi ngaji kenal Allah dan coba dulu beribadah, tidak enggak teknik Ustaz. Cuman tidak ada masalah, cuman tiap ada masalah selalu datang ke kami. Nah, itu poinnya. Kemudian yang kedua ini minta rekomendasi kitab yang mudah difahami, yang membahas tuntas tentang ma'rifatullah Ustaz. Oke. Baik. Terima kasih Bu Dian dari Madiun. Jadi begini Bu ya. Jadi begini, kita Nabi Muhammad SAW itu juga dulu diliputi oleh sahabat-sahabat yang punya permasalahan hidup. Ya, dan macam-macam permasalahan hidup itu. Ada masalah ekonomi, ya, sahabat di awal-awal dulu juga punya masalah ekonomi, ada masalah keluarga, ada masalah relasi, ada masalah hilangnya makna hidup. Kayak Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, itu masalahnya numpuk. Satu, Bilal punya masalah ekonomi. Dua, Bilal itu dulunya budak, berarti punya masalah kepercayaan diri. Gitu ya. Kemudian ya Bilal ya punya masalah relasi ya dengan sosialnya kan gitu. Karena bagaimanapun juga masyarakat Arab hari itu yang amat sangat melihat nilai seseorang itu dari nasabnya ya, dari keluarganya. Kan gitu. Jadi Bilal punya sekian banyak permasalahan. Ya, punya masalah ekonomi, punya masalah kerjaan, punya masalah makna diri, ya kepercayaan diri tadi itu karena mantan budak, punya masalah sosial, relasi dan tentunya numpuk jadi satu. Ya itu. Dan Rasulullah SAW ya menawarkan itu mengajarkan Islam kepada Bilal. Hanya begini Bu, ada orang-orang gitu ya. Ada orang-orang yang kalau Bilal kan sudah jelas di awal akidahnya sudah benar, pengen masuk Islam, makanya begitu punya masalah-masalah hidup diajari Nabi yo langsung nurut gitu. Ya, kalau ada orang-orang yang masih nggak nurut ya terkadang begini, orang itu karena beda-beda. Dan Allah itu ngasih ujian kepada seseorang, tujuannya adalah la'allahum yarji'un, supaya orang itu kembali kepada Allah gitu. Nah, ya kalau dia atau orang tersebut tadi itu menolak untuk ngaji, menolak untuk belajar Islam, gitu ya.
karena faktornya macam-macam, dan faktor ini yang mesti Bu Dian ketahui. Kenapa sih dia itu kalau ditawari untuk ngaji Quran, ngaji Islam kok nggak mau ngaji, tapi begitu datang masalah ke sini gitu. Nah, kita harus mengetahui motif dia nggak mau ngaji ini apa, Bu. Gitu. Kalau dia masih melihat wong saya ini masih punya relasi begini, ada masalah-masalah, saya masih punya banyak teman yang bisa menyelesaikan masalah saya dan seterusnya, maka terkadang Rasulullah itu ngajari kita untuk jedotin orang yang seperti itu. Jedotin itu membenturkan orang yang seperti itu. Cuma benturnya bukan dibenturkan fisiknya, Bu ya. Ya, benturnya bukan dibenturkan fisiknya, tapi jiwanya dibenturkan, dikerdilkan dulu. Kan gitu. Bukan direndahkan, tidak, tapi disadarkan gitu bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Ya, apalagi kalau dia biasa megang duit banyak, ya kemudian ada masalah itu contohnya. Ya, kemudian ya simpel, relasinya ya banyak di mana-mana, temennya banyak di mana-mana, keluarganya pun juga keluarga yang mampu, punya kakak yang mampu, punya adik yang mampu, dan seterusnya lah gitu ya. Sehingga ketika ada masalah itu wis tenang saja. Nggak pernah masalah itu kemudian menyebabkan dia itu kembali kepada Allah, merasakan kesadaran-kesadaran, kembali kepada Allah, merengek-rengek kepada Allah, menikmati munajat, itu tidak pernah. Kayak begitu itu berarti sadarkan tentang kelemahan diri kita. Gitu. Jadi harus disadarkan dulu, Bu. Lah, cara menyadarkannya itu macam-macam. Gitu. Lah, gimana cara kita menyadarkan seseorang? Tinggal kita lihat motif dia itu apa, nggak mau ngaji. Motif dia itu apa? Nggak mau belajar Islam. Motif dia itu apa? Nggak mau belajar Quran. Tapi begitu ada masalah minta tolongnya sama kita. Motif itu harus kita miliki dulu. Harus kita tahu dulu. Nah, itu ya. Nah, nanti fokus kita pada motif orang itu, gitu. Motif saudara kita itu, gitu. Kenapa kok nggak mau ngaji? Oh, ternyata alasannya begini. Fokuslah untuk menyelesaikan alasan itu. Entah Quran ini nggak menarik, isinya cuma doktrin-doktrin tok. Makanya saya diajak ngaji Quran gitu. Oh, berarti kita harus lebih cakap lagi dalam menceritakan Quran. Oh, berarti Quran belum menarik bagi orang itu. Kan gitu ya. Gitu. Kalau alasannya adalah masih merasa gagah karena punya keluarga yang mampu-mampu, punya relasi yang mampu-mampu, ya berarti harus disadarkan tentang kelemahan dirinya. Gitu. Apalagi kalau lagi sakit, kalau lagi nggak punya duit, oke lah, masih bisa mikir sana mikir sini, relasi sana relasi sini. Tapi lagi sakit, berbaring, ya, demam dan seterusnya, tinggal dinasihati, kita itu lemah. Ya, kita itu lemah, dan kita ini akan sendiri-sendiri nanti menghadap Allah. Semuanya akan ada pertanggungjawaban. Itu kalau dia nggak mau belajar Quran, nggak mau ngaji Islam, itu motifnya karena ya wis orientasinya adalah dunia. Berarti cara kita menyadarkan orang itu ya harus penyadaran tentang tujuan hidup, bahwa hidup itu tidak hanya di dunia saja, tapi ya cara menjelaskannya harus sangat elegan, harus logis, dan harus mengoyak-ngoyak logika orang itu. Begitu ya, Bu ya. Kemudian yang kedua, buku tentang ma'rifatullah. Karena ma'rifatullah itu isinya adalah 3. Satu, ma'rifatul dzat, yang kedua ma'rifatul sifat, yang ketiga ma'rifatul af'al. Ya. Maka ada buku-buku tentang Asmaul Husna itu bagus, Bu. Ya, setidaknya bantu kita untuk mengenali nama-namanya Allah dulu. Gitu ya, mengenali nama-namanya Allah dulu. Dan banyak sekali buku-buku tentang Asmaul Husna. Cuma ada buku Asmaul Husna yang sangat bagus tuh, yang nulis Imam Ghazali, judulnya Al-Maqsidul Asna fi Syarah Asma'illahil Husna.
Jadi itu sangat komplit dan sangat implementatif gitu. Jadi kalau kita sudah belajar nama Allah yang Maha Rahman, kira-kira sebagai orang yang sudah ngerti punya Tuhan yang Maha Rahman, maka sikap hidupnya jadi seperti apa? Itu dijelaskan tuh sama Ghazali. Itu ya, jadi untuk mengenali Allah begitu itu. Atau kalau ada kalau pengen lebih kreatif lagi Bu, kalau pengen lebih kreatif lagi, ya sebenarnya Al-Quran itu sendiri adalah kitab suci yang core-nya, yang intinya gitu loh. Jadi intinya Al-Quran itu kalau diperes gitu, maka intinya Al-Quran itu adalah pengenalan manusia terhadap Allah. Orang itu baca Quran tujuannya supaya orang itu kenal Allah. Dan itu disampaikan oleh Ghazali dalam kitabnya Jawahirul Quran. Kan gitu ya, mulai dari Al-Fatihah sampai Anas, tujuan orang baca Quran itu sebenarnya supaya dia kenal sama Allah. Nah, itu. Dan ya itu bisa dilakukan kalau kita mau lebih kreatif ya. Yes, Al-Quran itu dengan semua penafsiran-penafsiran yang ada di dalamnya itu juga jalan untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Itu, apalagi ayat-ayat yang ditutup dengan Asmaul Husna, Bu. Ya, a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat yang ditutup dengan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oh, berarti di ayat itu tadi ada cerita, yang cerita itu intinya adalah Allah tuh pengen mengenalkan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Contohnya adalah cerita di ayat itu. Nah, gitu. Itu kalau kita mau lebih kreatif lagi di dalam mengenali Allah langsung dari sumbernya, yaitu Al-Quran. Begitu, Bu. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah. Ini ada 2 pertanyaan lagi Ustadz. Mungkin mohon izin saya langsung ringkas. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, bagaimana apabila kebahagiaan kita menyangkut atau ada sangkut pautnya dengan kondisi orang terdekat yang saat ini yang belum mendapat hidayah Allah? Apakah terus mendoakan dan tetap ihsan satu-satunya solusi? Dan bagaimana apabila memiliki perbedaan cara pandang dengan pasangan yang itu belum sesuai Al-Quran? Apakah bisa berdampak pada anak? Kemudian yang kedua ini tadi Ustadz menjelaskan tentang anatomi diri, bagaimana cara mengenal diri dengan baik. Tuh, Ustadz. Iya, Bu. Ya, baik. Yang pertama tadi yang pertama itu ya sebenarnya begini, justru nanti akan menjadikan kita gitu ya, kalau kebahagiaan kita itu masih ada irisannya, masih ada arsirannya. Kalau bergantung sih enggak, tapi masih berarsiran gitu ya. Kenapa? Karena ya bagaimanapun juga tadi bahagia itu intinya ada pada bagaimana kita mengendalikan diri kita ke dalam dan bagaimana kita menyikapi apa-apa yang ada di luar diri kita. Dan apa-apa yang ada di luar diri kita itu salah satunya adalah pasangan tadi itu. Apakah pasangan itu satu cara pandang dengan kita itu ya. Itu pada penyikapan gitu. Sehingga kalau saya melihat bukan kebahagiaan kita yang masih ada bergantungnya atau hubungannya dengan pasangan itu tidak, tapi lebih kepada masih ada arsirannya gitu ya, masih ada arsirannya dengan pasangan, maka ini justru akan menjadikan kita lebih lemah lembut dan berkasih sayang kepada pasangan kita. Saya tidak tahu ini kalau ibu-ibu ya berarti makin lemah lembut terhadap suaminya, kalau suami ya berarti makin lemah lembut terhadap istrinya. Gitu ya. Karena Rasulullah Muhammad SAW itu orang yang paling cinta kepada manusia.
Siapapun umat manusia itu dicintai oleh Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu pengen semuanya dapat hidayah. Termasuk paman beliau Abu Thalib, pengen dapat hidayah. Nah, keinginan itulah yang menyebabkan Nabi itu jadi berlemah lembut. Ya, ketika mendakwahi Abu Thalib makin lemah lembut. Ketika mendakwahi keluarga beliau, ketika mendakwahi siapapun, Rasulullah SAW mengesankan dirinya itu lemah lembut. Itu ya, apalagi itu adalah pasangan, itu adalah orang terdekat kita. Berarti kalau dia belum dapat hidayah, berarti kita harus makin lemah lembut dalam berinteraksi, dalam bermuamalah dengan beliau. Nah itu. Nah sehingga apa? Sehingga ya nanti bisa jadi lemah lembut kita, sikap kita yang baik, ya sikap yang baik, Bu. Bisa jadi sikap kita yang baik itu yang menjadi pintu hidayah bagi pasangan kita. Nah itu ya, bahkan sangat bisa sekali sikap kita yang baik kepada orang lain, kepada pasangan kita itu lebih fasih dibanding tutur kata kita, sehingga lebih menyentuh jiwa pasangan kita maupun orang lain yang berinteraksi dengan kita. Nah itu kalau dalam ilmu dakwah namanya dakwah bilhal, gitu ya. Jadi kita mendakwahi orang itu dengan sikap kita, tidak dengan omongan kita. Nah itu lebih fasih, gitu ya. Itu lebih fasih, itu lebih mengena. Nah itu jadi apalagi kita punya arsiran kepentingan dengan orang itu, dia ya pasangan kita, ya dia anak kita, atau dia orang tua kita, atau dia teman dekat kita, maka jangan ditinggalkan. Justru malah tunjukkan akhlak kita yang lebih baik daripada akhlak dia kepada kita, karena kita lebih dulu dapat hidayah. Begitu, Bu. Nah, adapun yang kedua terkait dengan tadi anatomi diri ya, Ustadz. Ya. Nah, Ustadz, betul, anatomi terkait diri. Dengan anatomi diri, coba perhatikan tangan saya ya. Tolong perhatikan tangan saya. Saya tak pakai perspektifnya Ghazali. Jadi ini lingkaran kecil, ini lingkaran di luarnya. Oke. Nanti di sini ada lingkaran lagi. Jadi ada 3 lingkaran. Bayangkan lingkaran kecil, yang di luarnya ada lingkaran lebih gede, nanti di luarnya lagi ada lingkaran lagi lebih gede. Oke, Ghazali menyampaikan bahwa manusia itu secara anatomis dirinya itu tersusun dari 3 unsur, tiga unsur. Ya, unsur yang paling luar itu, lingkaran yang paling luar itu namanya unsur fisik. Ya, unsur tubuh yang sifatnya fisik, materi, bisa dilihat, bisa disentuh, bisa dipegang, ya kalau dicubit sakit dan seterusnya. Itu namanya fisik manusia. Nanti ya unsur lapisan manusia yang kedua itu berarti yang tengah. Yang tengah itu yang hari ini kita menyebutnya sebagai mental, atau di dalam kajian tasawuf disebut sebagai nafas atau jiwa. Lah isinya itu ada 3 di nafas, di lapisan nomor 2 yang tengah itu ada 3. Di dalamnya ada akal, ada hati, ada nafsu. Nafsu itu sistem kerjanya mendorong, mau. Akal sistem kerjanya ngerem. Ya, hati sistem kerjanya merasa. Gitu ya. Makanya ya nafsu itu gas, akal itu rem. Oke, orang kalau tidak menggunakan akalnya seperti naik kendaraan. Ya, yang cuma nginjek gas tok tuh. Gas diinjek. Yes, pokoknya mau rame enggak rame nginjek gas terus ya akhirnya kecelakaan. Begitu kecelakaan nanti yang sedih itu adalah hati, karena yang melakukan aktivitas merasa adalah hati.
Gitu ya. Jadi di level kedua, di lapisan kedua diri kita itu ada namanya nafas, ada namanya jiwa, atau ada namanya mental. Lah penyakit-penyakit mental itu adanya di sini ini ketika terjadi ketidakharmonisan antara akal dan nafas dan nafsu dan ego. Kalau akal sama ego enggak harmonis, nanti hati ini, karena aktivitas hati itu merasa, hati itulah yang nanti akan sakit, sehingga terjadilah kondisi orang itu sakit mental. Itu lapisan paling dalam itu namanya ruh, ya. Ruh itu entitas ketuhanan yang ada dalam diri manusia. Gitu. Jadi kita ini komplit. Ya. Para ulama mengatakan ya manusia itu adalah mikrokosmik. Alam semesta ini dipres oleh nano dalam dipres, ya kurang lebih dipres oleh Allah. Alam semesta ini dipres dengan teknologi nano oleh Allah, jadilah kita manusia. Jadi manusia itu versi nanonya alam semesta. Makanya dari sekian banyak makhluk yang diperintahkan untuk jadi khalifah manusia. Kenapa? Karena manusia itu sudah kompatibel dengan sistem langit, kompatibel dengan sistem bumi, sudah kompatibel dengan sistem tanaman, dengan sistem binatang. Kenapa? Semua unsur itu ada dalam diri manusia, bahkan ada unsur syaitoniyah di dalam diri manusia. Jadi mikrokosmik yang menjadi nano itu adalah kita ini. Gitu ya. Lah yang ketiga itu entitas ketuhanan itu ruh. Bahkan dalam diri kita juga ada unsur ketuhanannya gitu. Ya, lah ini sifatnya cahaya. Cahaya ini nanti kalau level kedua, mental tadi itu, jiwa tadi itu enggak harmonis, jadi keruh. Kalau keruh maka cahaya ini ada, cahaya ketuhanan tetap ada dalam diri kita, cuma seperti kena awan, terhalang oleh awan. Karena terhalang oleh awan maka cahaya ini enggak bisa menembus sampai ke fisik kita. Akhirnya ya fisik kita diajak sholat ya berat, diajak ibadah ya berat, diajak aktivitas dalam ketaatan ya berat. Kenapa? Karena cahaya ketuhanan itu terhalang oleh mendungnya jiwa yang tidak harmonis dengan jiwa itu sendiri. Jadi diri kita yang enggak harmonis dengan diri kita yang menyebabkan ya unsur terluar diri kita itu, yang mata ya harus kita gunakan untuk taat pada Allah, telinga harus kita gunakan untuk taat kepada Allah, dan semua anggota tubuh ini kemudian tidak mendapatkan pancaran cahaya ketuhanan. Ya kurang lebih simpelnya begitu itulah. Alhamdulillah, Masya Allah. Semua pertanyaan sudah terjawab Ustadz, dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu dan para peserta yang sudah bertanya, dan tentunya kami ucapkan terima kasih juga kepada Ustadz Herfi yang sudah menjawab semua pertanyaan. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung akhir kajian kita di pagi hari ini. Namun sebelum kita closing, tentunya kami persilakan kepada Ustadz untuk bisa menutup dengan doa. Tafadhol Ustadz. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita rendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang merawat kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang mengatur-atur kehidupan kita di dunia dengan penuh kesadaran bahwa adanya kita di dunia ini karena maunya Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita hadirkan rasa fakir di dalam hati kita terhadap pertolongan Allah, terhadap pembelaan Allah, terhadap rahmatnya Allah, terhadap kebaikan-kebaikan Allah. Kita hadirkan rasa fakir dalam hati kita terhadap kebaikan Allah yang kita tidak bisa selamat kalau Allah itu tidak memberikan kebaikan-kebaikannya kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh wa biyadikal khairu kulluh wa ilaika yarji'ul amru kulluh sirruhu wa alaniyatuh. Allahumma lakal hamdu hatta taradha wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Nas'aluka Allahumma ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma sahhil lana umurana wa umura walidayna wa umura azwajina wa umura abnaina wa umura banatina wa umura ikhwanina wa umura akhawatina wa umura jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.